Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya yang melihat video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya disehatkan oleh Allah, dimurahkan rezekinya ya, diberikan rezeki yang banyak dan berkah dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Guys, bertemu lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel guys. Channelnya orang Kutu Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Karena Indonesia, Malaysia selamanya bersaudara, selamanya menjadi jiran yang terbaik guys ya, memerlukan satu sama lain. Pastinya yang keren-keren dari Malaysia tentu kita harus contohi guys ya, karena itu sebagai negara ataupun sebagai jiran ya, tentu kita saling mencontoh. Kalau memang itu baik memang harus dicontoh, harus diikuti seperti itu ya guys ya. Karena kita tahu kalau Malaysia ini ya negaranya memang kalau kita pikir dari luas wilayah ya, artinya kecil besar, lebih luas Indonesia daripada Malaysia. Tetapi dari segi macam-macam segi pokoknya Malaysia memang terbaik guys ya. Wah keren. Dan di video kali ini ya saya ingin mereaksi suatu video, yaitu tajuknya guys ya, segila ini Malaysia berjaya. Wah, berjaya dalam bidang apa ini ya? Pantas saja rakyat sejahtera ya. Indonesia harus ikuti langkah jiran. Ya, itu lagi guys. Kalau kita berbicara tentang teknologi ataupun dalam segi apalah guys ya, perobatan begitu ya, dalam segi infrastruktur juga. Ya, Malaysia ini memang harus menjadi negara yang memang harus kita ikuti kalau yang baik-baiknya guys ya, karena sangat banyak sekali hal-hal positif dari Malaysia yang memang harus kita ikuti begitu guys ya. Karena untuk kita mengikuti negara-negara luar gitu guys ya, seperti Jepang segala macam ya, itu mungkin dari levelnya saja mungkin terlalu jauh guys ya untuk kita mengikuti. Ya gimana ya, karena jaraknya terlalu jauh ya, jadi susah juga untuk diikuti gitu guys ya. Tapi kalau kita mengikuti yaitu negara Malaysia yang mana jiran ya, terdekat ya kan. Nah, tapi itu artinya lebih mudah untuk kita mencontoh seperti itu ya. Oke guys, saya pun penasaran melihatnya seperti apakah video ini ya guys ya. Mungkin buat korang semua, mungkin yang baru berjumpa dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Dan mungkin yang sudah support channel ini, sudah ikuti channel ini, sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan teman-teman semuanya. Jom langsung kita tengok guys videonya. Ini bukti kerajaan betul-betul peka dengan keperluan sebenar rakyat di kampung. Tahun depan kita yakin ekonomi berkembang, insya-Allah. Kukuh antara 4,5 hingga 5,5%. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Ekonomi berkembang, rakyat terbela, pendidikan maju, komuniti diperkasa dan nama Malaysia makin harum di mata dunia. Ini baru 2 tahun. Bayangkan apa lagi kita boleh capai pada masa yang akan datang di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pencapaian terbaik sejak tahun 1973. Paling mengharukan di pentas dunia, Malaysia terus bersinar. Ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas. Jauh guys ya. Nanti channelnya saya sertakan, linknya saya sertakan di deskripsi guys ya. Boleh korang support, boleh korang tonton video originalnya. Halo, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penuh inspirasi dan pembelajaran untuk memperbaiki diri dan bangsa kita tercinta, tanpa ada niat untuk saling membandingkan atau menyulut perdebatan. Mari kita lihat, pelajari, dan ambil hikmah dari perjalanan negara tetangga, Malaysia. Pencapaian terbaik sejak tahun 1973. Nilai pasaran equity domestik mencecah angka tertinggi melepasi 2 triliun ringgit. Selain indeks bursa FBM KLCI kembali melepasi 1,600 mata. Taraf kredit berdaulat berjaya dikekalkan. Prestasi ekonomi mengatasi jangkaan dan unjuran, sama ada dari segi pertumbuhan, pelaburan dan nilai ringgit, menggambarkan keyakinan pelabur dan kejayaan awal dari langkah pembaharuan ekonomi madani. Dengan itu, KDNK 2024 diunjur lebih kukuh
antara 4.8 hingga 5.3% ketimbang 4 ke 5% sebelumnya. Tahun depan kita yakin ekonomi berkembang, insya-Allah kukuh antara 4.5 hingga 5.5%. Didukung langkah strategi belanjawan madani ketiga 2025. Tidak dimungkiri kenyataan bahawa kejayaan ini selain dari perkembangan serantau dan dasar fiskal. Siapa sangka dalam 2 tahun je banyak hidup rakyat Malaysia dah berubah kan? Apa yang berubah tu? Jom throwback kejayaan kerajaan Madani kebelakangan ni. Bila tengok balik apa yang berlaku sepanjang tahun 2024, tak sangka banyak perubahan besar yang berlaku. Dan ekonomi pendidikan, bantuan rakyat hingga ke pentas dunia dah banyak Malaysia capai. Jadi apa yang dicapai tu? Tahun ini ekonomi Malaysia benar-benar menunjukkan taring. Bayangkan KDNK kita naik 5.3%. Suku ketiga. Ia adalah satu pencapaian yang melonjakkan keyakinan besar kepada rakyat dan pelabur. Nilai dagangan pula melompat ke 2.1 trilion dalam 9 bulan pertama, mengatasi rekod tahun lepas. Tapi yang paling membanggakan, pelaburan yang masuk memang luar biasa dengan jumlah 160 bilion dalam 6 bulan pertama je, naik 18% berbanding tahun lepas. Kalau sebut syarikat-syarikat besar yang masuk melabur, memang bukan calang-calang orangnya. Antaranya ialah Microsoft, Nvidia, AWS, Oracle, Google. Semua masuk dana besar sampai total 185.3 bilion. Hingga ini membuka 64,479 peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Malah ringgit pun makin kukuh. Kini pada kadar RM4.26 untuk USD 1. Tak cukup dengan itu, kadar pengangguran turun ke 3.2%, bahkan terendah sejak pandemik COVID-19. Nampak? Bila ekonomi makin kukuh, kerajaan pastikan rakyat tak tercicir. Hingga 34,000 keluarga berjaya keluar daripada kategori miskin Tegar tahun ini. Dan 6 negeri iaitu Perlis, Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Terengganu dah capai pun status sifar miskin Tegar. Ini bukan sekadar angka, tapi realiti hidup yang berubah. Program macam STR, Sumbangan Tunai Rahmah, dah bantu 9 juta rakyat B40. Manakala SARA, Sumbangan Asas Rahmah, bagi bantuan bulanan untuk 8.4 juta rakyat untuk membeli barangan keperluan. Lagi power, IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, dah bantu lebih 4,600 peserta menjana pendapatan. Dan ada yang ekonomi keluarga mereka pun dah capai tahap stabil sudah pun. Bercakap pasal masa depan, pendidikan memang jadi keutamaan kerajaan. Tahun ini 654.29 juta dilabur untuk naik taraf 8,131 sekolah kerajaan dan 48 institusi pendidikan. Anak-anak makin selesa belajar, fasiliti makin canggih. Tak cukup dengan tu, fakulti AI pertama negara ditubuhkan di UTM. Seramai 101 pelajar pertama dah mula belajar tentang kecerdasan buatan. Nampaknya Malaysia dah ready jadi pemain utama dalam dunia teknologi. Bukan itu saja, kerajaan tak lupa pada komuniti luar bandar. Sejati Madani dah bantu 6,547 komuniti dengan dana sebanyak 590 juta yang berjaya jana pendapatan penduduk sampai 8,000 sebulan. Dan tak lupa juga 43 kampung terpilih sebagai kampung angkat Madani, memberi manfaat kepada 83,000 penduduk. Ini bukti kerajaan betul-betul peka dengan keperluan sebenar rakyat di kampung. Untuk memastikan semua ini berjalan lancar, kerajaan ambil langkah besar dalam menjaga integriti negara. Pindahan Akta Audit 1997 beri kuasa lebih luas kepada Ketua Audit Negara untuk menyiasat hampir 2,000 GLC dari GLIC. Ini langkah serius untuk pastikan duit rakyat dijaga, tak disalahguna. Ketulusan macam ni penting terutama bila melibatkan dana awam. Dan untuk penjawat awam, tahun ini memang paling berubah untuk mereka, di mana kerajaan tawarkan 15% kenaikan gaji untuk kumpulan pelaksana dan profesional dan 7% kenaikan untuk kumpulan pengurusan tertinggi dan merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam. Kerajaan juga telah memperkenalkan sistem pengurusan prestasi yang lebih berkesan supaya semua pihak boleh bekerja dengan lebih produktif. Paling mengharukan di pentas dunia, Malaysia terus bersinar. Kita bakal jadi pengerusi ASEAN 2024
2025. Termasuklah dapat kerjasama BRICS dengan sokongan gergasi macam China, India dan Rusia serta berjaya menterai 72 MOU dan perjanjian antarabangsa. Ini menunjukkan hubungan diplomatik makin kuat, pasaran ekonomi Malaysia makin mantap, hubungan antarabangsa semakin luas. Jadi kalau nak dirumuskan, tahun kedua kerajaan Madani ini penuh dengan kerja keras dan bukan sekadar cakap kosong. Ekonomi berkembang, rakyat terbela, pendidikan maju, komuniti diperkasa dan nama Malaysia makin harum di mata dunia. Ini baru 2 tahun. Bayangkan apa lagi kita boleh capai pada masa yang akan datang di bawah pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekali lagi tahniah kerajaan Malaysia, tahniah kerajaan Madani. Kalau media sosial sih lagi ramai ya Sebentar, soal guys. kabar. Sebentar, kita stopkan dulu ya guys ya. Wah, gila guys, asli ini yang memang harus ditiru oleh Indonesia guys ya. Yang mana tuh ya, apa ya namanya, Malaysia ini dipilih guys ya oleh perusahaan-perusahaan besar guys ya, yang mana berlomba-lomba guys ya berinvestasi di Malaysia. Artinya apa di sini? Bahwa semakin banyak ya negara-negara luar ya, negara-negara besar istilahnya, untuk berinvestasi di Malaysia. Artinya semakin besar peluang rakyat Malaysia ini mendapatkan pekerjaan guys ya. Artinya apa? Pasti untuk menurunkan angka-angka pengangguran di Malaysia. Sedangkan di Indonesia tentu kita tahu guys bahwa banyak sekali ya orang-orang ataupun rakyat Indonesia yang memang ya pengangguran. Artinya dengan tidak seimbangnya antara pekerjaan yang ada di Indonesia dengan rakyat Indonesia, ya kan? Itu yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia guys ya. Dan bagaimana sebenarnya ini PR besar buat Indonesia, bagaimana Indonesia ini harus juga bisa ya membuat kebijakan-kebijakan ataupun perencanaan-perencanaan yang sangat matang seperti apa yang dilakukan oleh Malaysia, yang mana ya bisa menarik ya guys ya perusahaan-perusahaan besar dunia ini bisa berinvestasi di Indonesia. Lagi-lagi kendalanya adalah apa guys? Karena kita tahu ya banyak sekali alasan-alasan dari perusahaan besar dunia ini untuk berinvestasi ke Indonesia. Itu pengaruhnya mungkin tidak banyak perusahaan untuk berinvestasi ke Indonesia karena apa? Salah satunya adalah perubahan-perubahan kebijakan yang ada di Indonesia. Dan apalagi guys ya, mungkin banyaknya korupsi di Indonesia. Mungkin inilah salah satu. Ini bukan saya menjelek-jelekkan Indonesia, tidak guys ya. Artinya dengan adanya video-video seperti ini ya, membuat kita ya terutama pemerintahan Indonesia ini bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki sistem pekerjaan yang mana itu bisa membuat negara Indonesia ini bisa bangkit ekonominya guys ya. Dan saya tengok tadi videonya bahwa dikatakan di Malaysia ini banyak sekali dengan adanya pelabur-pelabur asing ya, bahwa semakin terbukanya peluang pekerjaan buat rakyat Malaysia, dan juga banyak ekonomi Malaysia makin naik, makin tumbuh istilahnya, makin juga banyak bisa dirasakan oleh rakyat bawah ataupun rakyat yang ada di Malaysia begitu guys ya, dari bantuan apa yang dijelaskan dari video tadi ya, bantuan terus dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi begitu ya. Artinya rakyat Malaysia ini tersejahterakan guys ya. Itu apalagi kalau di Indonesia guys ya, sangat banyak sekali pengangguran begitu ya, dan banyak sekali orang-orang misalnya yang miskin di Indonesia. Artinya ini yang memang harus menjadi prioritas ya buat pemerintah Indonesia, supaya bagaimana caranya meningkatkan taraf kualitas dari pendidikan Indonesia begitu, dan bisa mengangkat derajat orang-orang rakyat Indonesia ini yang mana banyak pengangguran bisa menjadi punya pekerjaan guys ya, dan pastinya bayarannya harus layak juga guys ya. Itu pelajaran terbesar menurut saya dari Malaysia guys ya. Semoga Indonesia juga bisa ya meningkatkan sistem seperti ini ya, sehingga membuat Indonesia ini bisa guys ya, bisa maju seperti itulah ya. Wah, gila ini yang membuat saya shock banget guys melihat perkembangan Malaysia ini saat ini guys ya, tahun 2024. Mungkin ini menurut saya guys ya, ini tentu
bukan hanya guys ya dari pemerintahan atau perdana menteri bukan saja perjuangan ya yang dilakukan oleh Tun Anwar Ibrahim guys, tetapi ini mungkin bekerja sama ataupun tidak terlepas dari jasa para perdana menteri dari awal ya, dari awal Malaysia begitu ya, sampailah saat ini yang mana nampak yang kerennya itu daripada pemerintahan ataupun kepemimpinan dari Tun Anwar Ibrahim guys, yang memang nampak sekali perubahan Malaysia terbaik guys ya. Bagaimana pandangan korang? Boleh komen saja di kolom komentar guys. Kita lanjut videonya ya. Malaysia yang katanya mau mendeklarasikan diri sebagai negara maju di tahun 2025. Oke, mungkin saya juga pernah ini ya guys ya, ada teman-teman juga dari Malaysia mengatakan bahwa bukan negara maju guys, tetapi negara yang berpendapatan tinggi seperti itu ya guys ya. Mungkin korang boleh betulkan di kolom komentar. Tetapi itu sudah sangat luar biasa guys ya, pencapaian Malaysia saat ini. Wah, keren gila. Oke, lanjut. Coba ya kita telaah dulu faktanya kayak gimana. Soalnya nih ya, netizen plus 62 mana sih yang nggak heboh saat tahu negara tetangga yang baru merdeka di tahun 1957 ya, betul. Atau 12 tahun lebih muda lah ya daripada Indonesia sudah yakin banget gitu mau naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju atau high income nations di tahun 2025. Cuman coba ya kita flashback lagi deh ke belakang gitu ya, dimana ada pemberitaan internasional di tahun 2021 yang bilang pemerintah Malaysia ini memang sudah menargetkan untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2030. Terus di tahun yang sama ya, tapi di akhir tahun 2021 itu ada Perdana Menteri Malaysia pada saat itu yang sekarang sih udah jadi mantan Perdana Menteri Malaysia. Namanya Ismail Sabri Yaakob. Itu bilang kalau target untuk menjadi negara maju Malaysia dipercepat lagi jadi tahun 2025. Dan pas banget gitu di tahun yang sama, di tahun 2021 juga Bank Dunia itu merilis sebuah artikel yang bilang kalau Malaysia memang mempunyai potensi yang besar untuk bisa menjadi negara maju antara tahun 2024 hingga 2028. Tapi catatannya harus meningkatkan kualitas, inklusivitas dan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kriteria negara seperti apa sih yang dikategorikan sebagai negara maju? Nah, itu juga sudah dijelaskan ya oleh Bank Dunia yang datanya terupdate di tahun 2023 bahwa ada 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan Gross National Income atau pendapatan nasional bruto atau singkatnya adalah PNB per kapita. Nah, yang pertama adalah negara dengan pendapatan per kapita yaitu 1.145 dolar Amerika Serikat yang masuk ke dalam negara berpendapatan rendah. Terus kalau satu negara pendapatan per kapitanya adalah 1.146 hingga 4.515 dolar Amerika Serikat, tandanya negara pendapatan menengah ke bawah. Kalau misalnya satu negara pendapatan per kapitanya adalah 4.516 sampai 14.000 dolar Amerika Serikat, itu tandanya sudah negara berpendapatan menengah ke atas. Dan kalau suatu negara pendapatannya sudah lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat, artinya itu adalah high income nations atau negara berpendapatan tinggi ya. Kalau sudah menjadi high income nations, tandanya ya udah jadi negara maju gitu. Yang dimana kualitas atau standar kehidupan masyarakatnya itu udah tinggi dan selain itu pertumbuhan ekonominya juga sudah merata. Tapi kalau untuk sekarang nih ya, baik Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya masih dalam kategori yang sama menurut Bank Dunia, yaitu masih sama-sama dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau Indonesia juga masuk middle income gitu ya, yang artinya masih sama-sama sebagai negara berkembang juga gitu, baik Indonesia maupun Malaysia. Cuman yang membedakannya adalah pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia di tahun 2023 itu udah tembus 11.900 dolar Amerika Serikat. Dan targetnya di tahun
2024 itu bisa mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat, dan di tahun 2025 target PNB per kapitanya itu bisa lebih dari 14.000 dolar Amerika Wah, Serikat. gila. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah. Yang penting itu bisa mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya biar nggak tiba-tiba anjlok. Dan memang berbeda gitu ya dengan Indonesia saat ini, yang dimana PNB per kapita di tahun 2023 itu baru tembus 4.800 dolar Amerika Serikat. Jauh. Targetnya nih ya dari tahun 2024 hingga 2025 target PNB per kapitanya itu baru 5.100 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas. Jauh guys. Negara maju gitu. Tapi jangan berkecil hati dulu ya, karena kan target kita masih 20 tahun lagi untuk bisa menjadi negara maju. Itu loh Indonesia Emas 2045 semoga saja guys ya. Ada Amin. target 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas negara maju. Kalau untuk sekarang ya udah lah ya, mending kita sembuhkan dulu nih penyakit-penyakit ekonomi yang sedang menggerogoti Indonesia. Kayak misalnya deflasi berbulan-bulan, badai PHK, jutaan kelas menengah yang turun kasta, fenomena makan tabungan, habis itu daya beli masyarakat yang menurun, utang pemerintah yang menumpuk, sampai krisis industri sektor manufaktur. Itu adalah segala penyakit yang sekarang mending disembuhin dulu deh. Tapi tuh guys ya, banyak ya apa yang dikatakan video ini ya, penyakit yang harus disembuhkan dulu guys ya. Bagaimana bisa menjadi negara maju ya, ataupun menjadi negara per kapita tinggi pendapatannya, tetapi banyak penyakit yang ada di Indonesia guys ya. Wah, ini memang PR besar ya guys ya. Tapi itulah guys ya, kita sebagai rakyat ya, rakyat Indonesia begitu, tentu ingin ya memilih pemimpin yang memang benar-benar memikirkan rakyatnya guys ya. Bukan hanya pemimpin sebagai untuk mendapatkan cuan ya kan, mendapatkan penghasilan besar sebagai anggota pemerintahan seperti itu ya. Tetapi juga memikirkan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara maju guys ya. Malaysia saja bisa guys ya. Padahal kalau kita tengok negara jiran tuh ya, dekat sekali guys. Tetapi aduh gimana guys ya. Itu tidak terlepas guys dari peran rakyatnya, peran pemerintahannya, ini yang terpenting guys ya. Semoga saja Indonesia Emas, apa yang dikatakan para pemimpin ya, Indonesia Emas 2000 berapa tuh? 2045 ya. Semoga bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin guys ya. Malaysia saja tuh guys ya, lebih harusnya 2030 tetapi bisa menurun menjadi 2025 ya, bisa mendekati negara maju ataupun syarat untuk menjadi negara maju guys ya. Keren, terbaik ya. Semoga Indonesia bisa. Amin ya. Kita lanjut. Yakinlah Indonesia pasti bisa menjadi negara maju. Amin. Kalau bukan kita amin, siapa amin, lagi amin. coba yang mau percaya, ya kan? Iya. Makanya mungkin kita afirmasi positif aja dulu bahwa Indonesia Emas 2045 pasti bisa, pasti bisa. Dalam 2 tahun terakhir, Malaysia telah mencatatkan sejumlah pencapaian yang luar biasa. 2 tahun Perubahan yang memang keren terjadi guys. begitu signifikan hingga Ya, sulit betul. untuk diabaikan. Ekonomi Malaysia, misalnya, menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Luar Dalam biasa. suku ketiga tahun 2024, produk domestik bruto Malaysia meningkat sebesar lebih dari 5%. Nilai perdagangan negara ini pun melonjak melampaui 2 triliun ringgit, sebuah pencapaian yang tak hanya memperkuat kepercayaan rakyat tetapi juga menarik minat besar dari investor asing. Tidak main-main. Ini terpenting. Nama besar seperti Microsoft, Nvidia, Google, dan Oracle turut ambil bagian dalam menginvestasikan dana mereka di Malaysia. Investasi besar ini membuka lebih dari 64.000 peluang pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Ini Namun, yang sebenarnya bukan hanya sektor ekonomi yang bentar guys. Ini yang sebenarnya menjadi PR guys buat Indonesia ya. Bagaimana bisa menurunkan angka pengangguran di Indonesia? Karena banyak sekali ya rakyat Indonesia ini yang pengangguran begitu guys ya.
Aduh, jadi kita bersyukurlah ya bagi yang memang rakyat Indonesia ini punya pekerjaan begitu ya. Biarlah kita capek untuk bekerja ya, jangan kita capek untuk mencari pekerjaan. Tapi itulah guys ya. Aduh ya, semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ya. Amin. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Diapresiasi. Program sosial yang dirancang oleh pemerintah Malaysia berhasil mengangkat lebih dari 34.000 keluarga keluar dari kategori miskin ekstrim. 6 wilayah di negara ini telah mencapai status bebas kemiskinan ekstrim, sebuah prestasi yang tentunya menjadi dambaan banyak negara. Iya, betul. Program-program seperti sumbangan tunai rahmah dan inisiatif pendapatan rakyat menjadi alat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan bantuan yang nyata kepada masyarakat. Betul. Dari sisi pendidikan, langkah maju yang diambil Malaysia juga patut dijadikan contoh. Pemerintahnya telah mengalokasikan dana besar untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan institusi pendidikan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan modern. Tidak berhenti di situ, Malaysia juga mendirikan Fakultas Kecerdasan Buatan pertama di Universiti Teknologi Malaysia, membuktikan kesiapannya untuk bersaing di panggung teknologi global. Langkah ini menunjukkan visi yang jauh ke depan, sebuah visi yang tidak hanya mengutamakan kesejahteraan saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi pemain utama dalam dunia teknologi. Keren. Salah satu hal yang paling menyentuh hati saya adalah perhatian pemerintah Malaysia terhadap komunitas pedesaan. Dengan program Desa Madani, ribuan komunitas pedesaan mendapatkan dukungan yang signifikan hingga mampu menghasilkan pendapatan bulanan yang jauh lebih baik. Kampung-kampung yang terpilih sebagai kampung angkat menerima manfaat langsung yang membawa perubahan nyata bagi kehidupan warganya. Di tingkat pemerintahan, Malaysia juga melakukan reformasi besar untuk memastikan transparansi dan integritas. Langkah seperti revisi Undang-Undang Audit memberikan kekuatan lebih besar kepada lembaga pengawasan untuk memastikan pengelolaan dana negara yang lebih bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil hingga 15%, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam sejarah, menunjukkan apresiasi yang nyata terhadap mereka yang telah bekerja keras untuk negara. Dalam skala internasional, Malaysia terus bersinar. Dengan posisi yang semakin kuat di kancah ASEAN dan kerjasama strategis dengan negara-negara besar seperti China dan India, Malaysia membuktikan bahwa mereka mampu membawa nama baik kawasan Asia Tenggara ke tingkat yang lebih tinggi. Semua pencapaian ini diraih dengan kerja keras, perencanaan yang matang, dan semangat kolaborasi. Namun, teman-teman, ada satu hal penting yang harus kita ingat. Pencapaian Malaysia ini bukan untuk membuat kita merasa kecil atau iri hati. Sebaliknya, ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya untuk Indonesia. Kita harus belajar bagaimana memanfaatkan potensi besar yang kita miliki untuk membawa perubahan positif. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, baik alam maupun manusia. Tapi guys ya, sumber daya alam ya sebanyak apapun itu ya, kalau sumber daya manusianya kurang ya, artinya untuk mengolah itu ya, untuk mengolah bagaimana sumber daya alam ini diolah dengan baik guys ya, dan sehingga bisa menghasilkan pendapatan tinggi gitu ya untuk Indonesia. Tentu itu perlu adanya pendidikan guys yang memang harus memang harus digalakkan lah di Indonesia seperti itu guys ya. Wah, bagaimana sumber daya alam ini? Kalau sumber daya, kita berbicara tentang sumber daya alam yang melimpah, bisa saja habis guys ya kalau kita tidak bisa mengolahnya. Betul nggak? Ya kan? Boleh komen guys ya. Tapi Malaysia ini guys ya, waduh, kalau dari sumber daya alamnya saja memang jauh berbeda dengan Indonesia begitu. Tetapi itu bisa Malaysia lalui sehingga bisa menjadi negara, hampir bisa menjadi negara maju. Terbaik guys ya. Mungkin ini perlu guys ya, pemimpinnya guys ya, ini yang memang perlu harus di Indonesia ya khususnya ya, memang harus diperbaiki begitu ya, bagaimana benar-benar kerja dengan hati guys ya, dengan hati, dengan kejujuran, itu terpenting. Karena memang kita tahu ya, angka korupsi di Indonesia itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali kasus kan, istilahnya ditangkap koruptor segala macam. Ini yang sebenarnya harus ditapis guys ya. Artinya bagaimana caranya Indonesia ini benar-benar bisa mengukuhkan, menguatkan ya, daripada untuk memilih ya pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang berkepentingan di Indonesia ini bisa benar-benar orang-orang yang jujur dan amanah
begitu. Artinya bukan hanya orang pintar kan. Kalau orang pintar dia tidak punya kejujuran, ya tidak punya akhlak mulia, tentu dia akan menggunakan kepintarannya dengan cara yang tadi ya. Penting dia dapat uang banyak ya, rakyatnya ya terserah begitu ya. Tapi kita perlu memang pemimpin yang memang mengutamakan kejujuran guys ya. Terutama apalagi memang kita beragama Islam kan harus memang menjunjung tinggi kejujuran guys ya. Dan bagaimana bisa dipercaya oleh masyarakat begitu, sehingga masyarakat ini bisa terbantu ya, bisa sejahtera begitu. Itu yang terpenting guys ya. Ini pelajaran besar buat Indonesia guys ya, dan Malaysia memang terbaik ya, menjadi guru juga yang terbaik ya untuk Asia Tenggara guys. Kita mau bekerja keras, merencanakan dengan baik, dan menjaga persatuan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Mari kita jadikan pencapaian negara lain sebagai inspirasi, bukan sebagai bahan perdebatan. Tidak ada gunanya saling menjatuhkan atau membandingkan. Justru, dengan saling belajar dan mendukung, kita bisa tumbuh bersama sebagai satu kawasan yang kuat dan disegani dunia. ASEAN adalah rumah kita bersama, dan kemajuan satu negara di dalamnya akan membawa manfaat bagi semua. Demikian pembahasan kita kali ini, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan berkembang bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya hanya di channel Ria Oktorina. Terima kasih. Wah, gila guys ya, itulah pencapaian Malaysia ya guys ya. Dan 2 tahun ini yang memang nampak sekali perubahan Malaysia guys ya. Dan itu tidak kita pungkiri bahwa itu adalah perencanaan ya, salah satu perencanaan Malaysia dari awal-awalnya guys ya. Dari mungkin Perdana Menteri awal-awal ya, dan berlanjut itu perencanaan dan akhirnya bisa nampak ya. Dan memang kalau kita tahu tampaknya Malaysia ini terbaik itu mungkin dari tahun-tahun yang lalu, tetapi baru kita memang tahu bahwa dari kepemimpinan dari Perdana Menteri saat ini guys, yang memang kelihatan sekali perubahan Malaysia guys ya. Bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Boleh saja komen saja di kolom komentar. Mungkin saya ada salah cakap, ada salah kata begitu ya. Mungkin korang boleh perbaiki di kolom komentar guys ya. Mungkin videonya itu dulu guys ya. Mungkin korang ada video yang keren untuk saya reaksi, boleh kiranya untuk komen saja di kolom komentar. Seperti itu guys ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu Nusantara, Indonesia, Malaysia ya, memang harus saling mencontoh dalam hal-hal yang baiknya guys. Dan Malaysia ternyata menjadi negara yang memang kita harus contohi karena kesuksesan Malaysia sampai saat ini. Wah, keren. Bye bye guys.